Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKJ Karangbendo, Shalom. Marilah kita bersama-sama menyiapkan diri dan hati untuk memasuki suasana hening dalam ibadah ini. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Keluargaku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah ibadah minggu di keluarga kita masing-masing ini kita khususkan dengan bersama mengaku demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah atas saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKJ Karangbendo yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 7 bait 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia 28 ayat 5 sampai 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan." Syukur kepada Allah. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berefleksi akan kehidupan yang sudah kita jalani. Kita bermawas diri dengan bagian sabda Imamat 19 ayat 17 dan 18 yang demikian. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa
kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sadar akan kelemahan dan dosa kita, marilah kita ungkapkan pertobatan kita dengan terlebih dahulu menyanyikan lagu pujian dari KJ 467 bait 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lanjutkan menyatakan pertobatan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang menjadi sumber berkat dan pertolongan kami, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Pada ibadah saat ini kami datang bersujud kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa memelihara, memberkati dan menyertai dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas pertolongan dan penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini kami dapat beribadah, menyatakan cinta kasih dan berusaha hidup yang baik dan benar di dalam kasih anugerah-Mu. Baik kepada sesama kami, terlebih kepadamu. Seperti Tuhan yang sudah melebihi dahulu mengasihi kami. Sungguh ini merupakan anugerah yang sangat besar yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Namun demikian kami menyadari ya Tuhan bahwa kami belum bisa hidup dengan baik dan benar, menuruti dan menjalankan segala perintah-perintah-Mu. Inilah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Oleh sebab itu di dalam kesempatan ibadah saat ini menyatakan pertobatan kami di hadapan-Mu dan mohon belas kasihan-Mu, supaya kami pantas tinggal di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah begitu pengasih dan pengampun bagi setiap orang yang berkenan datang kepadanya, mengakui segala salah dan dosanya. Pengampunan Tuhan itu dinyatakan di dalam berita anugerah yang tertulis di 2 Timotius 1 ayat 9 dan ayat 10 yang demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian pula Tuhan juga menganugerahkan kepada kita petunjuk di dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Petunjuk hidup baru di dalam Kolose 3
ayat 12 yang demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, petunjuk hidup baru ini mengajak kepada setiap kita orang-orang yang sudah ditebus agar menjalani kehidupan sesuai dengan tebusan itu dengan kudus dan penuh kasih. Secara khusus kita nyatakan bagi sesama kita rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Bagian ini nantinya mendasari perenungan firman dengan tema menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKJ Karangbendo yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan kesanggupan dengan Mazmur 89, bait 1. Jemaat hanya menyanyikan bagian refrain. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita bersatu hati. Kita naikkan doa syafaat kita. Mari bersama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di tengah rahasia syukur atas segala berkat penyertaan perlindungan Tuhan, bahkan pengampunan anugerah pemberian-Mu, kami terus menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami senantiasa mohon kepadamu, Engkau segera meluputkan pandemi ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat kami. Biarlah Engkau memberikan hikmat penyertaan, kemampuan, dan juga perlindungan keselamatan bagi saudara-saudara kami yang berada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi ini. Para tenaga medis, tim gugus tugas COVID di pusat hingga daerah, setiap bagian dari elemen masyarakat maupun kami semua, Tuhan mampukan untuk bersatu padu sehingga dampak dari COVID ini dapat segera teratasi. Bapa, demikian pula secara khusus kami mendoakan saudara-saudari kami yang betul-betul merasakan dampak yang luar biasa karena pandemi ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, pendapatannya sangat menurun drastis. Demikian pula saudara kami lainnya yang betul-betul merasakan kesulitan. Kami mohon atas belas kasih Tuhan, Engkau terus menopang mereka, memberikan kekuatan, rezeki, dan perlindungan. Dan ya Allah, kiranya Engkau memampukan setiap kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyalurkan berkat bagi saudara kami yang membutuhkan. Bapa, di kesempatan ini pula kami juga terus mengingat dan mendoakan saudara-saudara kami, orang tua kami, yang sedang sakit dalam masa pemulihan maupun yang lanjut usia.
Kami berdoa khususnya untuk Bapak Daliman, Ibu Mariati Roseku, Ibu Sri Rejeki, Ibu Renaning Tias Ajeng, Bapak Andes Edward Simanungkalit, Ananda Rafael Arka Pramudio, Bapak Pendeta Emeritus Suharto, Ibu Yanri Sudiono, Ibu Napitu Puluh, Ibu Yuni Hartanto, Ibu Esti Wahyu, Bapak Sarjono, Bapak Sudibyo Suwondo, Ibu Sunarti, Ibu Sunarni, dan saudara kami lainnya yang tidak kami sebutkan. Kiranya Engkau ya Tuhan atas segala cinta kasih-Mu, Engkau berkenan memberikan kekuatan pemulihan, bahkan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Setiap usaha penanganan medis yang dilakukan, Tuhan berkati dan menyertai, sehingga dapat menjadi sarana pemulihan dan kesembuhannya. Bapa, pada kesempatan ini kami juga mendoakan setiap anggota keluarga kepunyaan Tuhan di GKJ Karangbendo ini, keluarga tamu maupun juga simpatisan. Tuhan, di tengah situasi yang tidak mudah ini, mohon kiranya Engkau terus yang membimbing, menuntun dan memimpin keluarga kami, sehingga keluarga kami terhindar dari bahaya dan segala penyakit. Mohon ya Tuhan Kau memberikan hikmat bagi para orang tua di dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mencari nafkah. Berikanlah kelancaran rezeki, berkat-berkat dari Tuhan dilimpahkan dalam keluarga, dan keluarga-keluarga ini sungguh merasakan cinta kasih-Mu. Bagi anak-anak kami dalam proses tumbuh kembang mereka, Tuhan juga menyertai, serta bagi anak-anak kami yang saat ini sedang bersekolah, Tuhan berikan hikmat kemampuan, terlebih khusus bagi yang sedang mempersiapkan diri untuk melangkah ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Tuhan menyertai, membimbing sehingga mendapatkan sekolah maupun juga perguruan tinggi yang terbaik sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka. Demikian pula, kami berdoa untuk setiap keluarga yang menghadapi pergumulan kehidupan. Mohon ya Tuhan atas belas kasih dan juga segala anugerah Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, memberikan topangan serta pengharapan yang baru bagi setiap keluarga di tengah badai kehidupan ini. Bapa, kami juga menyerahkan kepadamu kehidupan gereja Tuhan di tempat ini, GKJ Karangbendo. Berkatilah setiap pelayan di dalamnya, majelis gereja, pengurus dalam komisi, panitia maupun setiap kami yang turut ambil bagian di dalam pelayanan, apapun itu bentuknya. Mohon ya Tuhan Kau terus memberikan kekuatan dan semangat, terlebih hikmat dari Tuhan memampukan kami melayani Engkau dan sesama. Bapa, inilah ya Tuhan pokok-pokok doa syafaat kami. Ada banyak hal yang ingin kami ungkapkan di hadapan-Mu, tetapi kami terlebih percaya bahwa Engkau telah mengetahui kedalaman hati kami. Oleh karena itu, seutuhnya kami pasrahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, pada ibadah saat ini kita juga diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang telah kita persiapkan. Masih menghadapi masa pandemi COVID-19 saat ini, mengumpulkan persembahan baik mingguan, bulanan, khusus maupun ucapan syukur dikumpulkan dalam satu amplop, kemudian diserahkan kepada gereja melalui majelis-majelis wilayah setempat. Terkumpulnya persembahan yang didasari dengan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 yang demikian sabdanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita kumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian sambil memuji bawalah persembahanmu. Persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga
Marilah kita mau mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Jemaat dimohon berdiri. Bapa kami di dalam surga yang penuh kasih, di tengah-tengah ibadah ini kami kembali datang kepadamu. Kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan kepadamu. Persembahan yang hanya sebagian kecil yang kami ambil dari berkat-berkat pemberian-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima, memberkati, dan menyucikan persembahan kami ini, sehingga kami dapat menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami anak-anak-Mu, Majelis GKJ Karangbendo yang bertugas untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, jauhkanlah dari segala dosa, agar supaya apa yang kami lakukan bermanfaat bagi kehidupan warga jemaat dan gereja-Mu di sini. Dan biarlah semua ini hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu semata. Jika ada dosa dan kesalahan yang di dalam kami mempersembahkan, kami mohon pengampunan. Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Bukalah hati kami satu persatu, supaya kami layak menerima dan melaksanakan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Bapak Pendeta Immanuel Gibuaski yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu yang suci ini, kiranya Tuhan berkati, beri hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga biarlah apa yang disampaikan hanyalah seturut kehendak-Mu saja. Dari awal sampai selesainya ibadah ini, hanya kami serahkan di dalam cinta kasih-Mu. Demikian doa, permohonan, dan ucapan syukur kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Seluruh doa kami haturkan. Amin. Jemaat dimohon silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, tibalah saatnya bagi kita untuk membaca merenungkan sabda Tuhan. Kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 yang demikian firman-Nya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah bagian dari firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengarkan, memahami, dan melaksanakan firman ini di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di setiap acara-acara yang penting, selalu ada salah satu bagian yang hampir bagian itu tidak pernah dilupakan bagi sang penyusun acara maupun juga pembawa acara. Kira-kira bagian apa itu yang selalu ada di setiap acara-acara penting? Letaknya di awal biasanya, yaitu sambutan, ya. Kata sambutan. Siapa biasanya yang menyampaikan kata sambutan itu? Biasanya orang yang dituakan, yang dihormati, mungkin juga tokoh atau pemimpin di dalam suatu lembaga.
Kira-kira isinya apa Bapak Ibu Saudara? Isinya kata sambutan itu. Barangkali sebetulnya kita semua sudah tahu orang yang akan menyampaikan sambutan itu akan berkata apa. Begitu ya. Biasanya kan paling tidak ya kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan seterusnya. Kemudian mengucapkan selamat datang. Meskipun setiap kita pasti mengetahui isi dari kata sambutan itu, tetapi bagian kata sambutan di setiap acara-acara yang penting hampir tidak pernah dilupakan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sambutan atau dalam bentuk kata sambutan tadi adalah salah satu bentuk sebetulnya juga merupakan keramah tamahan atau hospitalitas bagi yang empunya acara kepada setiap tamu undangan yang datang. Artinya kalau kita menyelenggarakan acara, ada tamu yang datang sudah duduk di tempat yang sudah disiapkan itu, tamu itu tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi juga biasanya kalau orang Jawa itu disumanggaaken, artinya dipersilahkan dan juga disambut dalam sebuah kata sambutan. Tadi bahwa meskipun kita semua sudah tahu bakal apa isinya di sambutan itu, tetapi kata sambutan itu tidak pernah absen di dalam setiap acara-acara yang penting. Kenapa kata sambutan ini begitu pentingnya? Sehingga tadi bahwa setiap acara hampir selalu ada. Bahkan dalam kehidupan bergereja juga sama. Dalam kalau dulu sebelum COVID kita ada Biston, selalu ada sambutan dari keluarga penerima, mau rapat juga ada sambutannya dan lain sebagainya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara mengenai sambutan ini, pernahkah Bapak Ibu dan Saudara mengalami datang di sebuah acara, entah acara resmi atau acara yang tidak resmi begitu ya, dengan sebuah harapan atau ekspektasi yang luar biasa tentang acara tersebut. Mungkin berpikirnya, oh ini acaranya penting, diselenggarakan oleh A, B, C dan seterusnya. Mungkin nanti kemasan acaranya luar biasa. Atau paling tidak hidangannya nanti akan juga pasti yang baik, yang enak-enak. Tetapi kenyataannya ketika kita datang di acara tersebut, ternyata di luar ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Pernah tidak Bapak Ibu mengalami itu? Mungkin pernah ya. Apa yang dirasakan ketika mengalami itu? Paling tidak kecewa. Wah, padahal ini acaranya di tempat A, diselenggarakan oleh si A begitu. Harapannya aku tidak makan di rumah, nanti makan di sana. Ternyata sampai sana berbeda dengan yang kita harapkan. Nah, itu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perihal sambutan yang nampaknya itu menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sekalipun itu wujudnya hanya formalitas, tetapi kita mengetahui bahwa dari sambutan itulah kita tahu bagaimana si empunya acara itu menghargai dan menghormati para tamu undangan yang sudah diundang datang. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam bacaan Injil yang kita baca tadi, ada di dalam konteks bahwa Tuhan Yesus di pasal 10 ini sudah memanggil para murid, dipanggil untuk diutus menjadi rasul-rasul yang memberitakan kabar baik, memberitakan Injil bagi setiap orang. Nah, untuk melaksanakan tugas itu para murid juga diberikan kuasa. Sekali lagi seperti pernah disampaikan terdahulu, kuasa di sini bukan untuk menguasai orang, memerintah orang, tidak, tetapi kuasa dalam pengertian kemampuan, ability yang diberikan kepada para rasul itu untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan juga kelemahan. Tetapi sekalipun demikian Ibu Bapak dan Saudara, para rasul yang diutus itu juga manusia. Artinya manusia juga punya kelemahan, punya cedera manusiawinya.
Sehingga di dalam melaksanakan tugas perutusan Tuhan itu, mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang akan menjadi pembela mereka. Jadi diberikan kuasa tetapi juga menyadari bahwa tetaplah para rasul itu manusia yang punya kekurangan dan kelemahan serta tidak sempurna, tetapi Tuhan berjanji akan menjadi pembela mereka. Oleh karena itulah mereka tidak perlu khawatir, sekalipun dalam kenyataannya, dalam pemberitaan kabar kesukaan kerajaan Allah, ada juga orang-orang yang menentang mereka, bahkan menentang isi dari kabar baik itu. Nah, kabar baik yang dimaksud adalah karya keselamatan Allah atas dunia. Artinya tidak semua orang diberitakan kabar kesukaan, diberitakan mengenai keselamatan itu dapat menerima. Bahkan ada juga yang menolak, ada juga yang mengusir pergi para rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus ini. Ibu, bapak, dan saudara, Tuhan Yesus sendiri sadar bahwa kehadirannya di dunia dan juga mengutus para rasul itu membawa pemisahan antara yang benar dan yang salah, antara yang suci dan yang dosa, antara yang mau setia dan memberontak. Lebih lagi pertentangan itu bahkan juga bisa muncul di dalam kehidupan keluarga. Bagian ini juga tertulis di dalam pasal 10 Injil Matius ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, para murid dikuatkan untuk menghadapi sikap orang banyak atas berita yang mereka sampaikan. Oleh karena itu Kristus berkata, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku." Jadi kata kuncinya di sini adalah menyambut atau sambutan tadi. Yang menjadi pertanyaan, sambutan yang seperti apa? Menyambut yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Sehingga ia mengatakan ketika orang menyambut kamu yang membawa berita kerajaan Allah, itu sama dengan menyambut Kristus. Menyambut di sini, ibu, bapak, dan saudara, dari kata Yunani dekomai, yang artinya menerima, mengambil dengan sepenuhnya, menyambut dengan tangan terbuka, dan menerima dengan segala keramah tamahan. Perkataan ini mudah, tetapi dalam prakteknya sulit. Karena ketika membawa kabar kesukaan bagi dunia, tidak semuanya bisa menyambut sebaik itu. Nah, oleh karena itulah ibu, bapak, dan saudara, bahwa pada waktu itu ada pemahaman umum bahwa menyambut dan menghormati seorang utusan itu sama dengan menyambut dan menghormati yang mengutusnya. Pemahaman ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menguatkan para murid agar tidak merasa rendah diri, sebab jika mereka diterima atau ditolak, sesungguhnya itu menerima atau menolak Tuhan yang mengutus mereka. Jadi utusan di sini mewakili siapa yang mengutus mereka. Jika menjadi utusan Kristus, maka mereka sama halnya mewakili Kristus untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia. Jadi utusan ini, kalau kita mengenal kata dalam bahasa Inggris apostel atau rasul, dari kata Yunani apostelo yang artinya menyampaikan, mengirim, memberitakan kabar baik. Jadi setiap Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika menyampaikan kabar baik melalui setiap perilaku kehidupan perkataan, itu sama halnya dengan mewakili Kristus sendiri di dunia ini. Mungkin dunia tidak mengenal secara langsung ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu seperti apa, tetapi melalui utusan-utusannya kita semua inilah dunia bisa tahu bagaimana ajaran Tuhan itu yang begitu berdampak baik bagi kehidupan di sekitar kita. Tuhan Yesus juga mengatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima orang benar. Orang yang menyambut nabi adalah utusan Tuhan itu,
dengan ramah dan sukacita akan menerima juga upah yang sama yang diperoleh oleh utusan Tuhan Allah itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, hal ini juga berlaku bagi siapapun yang menyambut orang bijak dikatakan tadi. Setiap orang benar yang kita sambut atau orang bijak dari kata Yunani dikaion yang mengajarkan kebenaran, oleh karena itulah juga akan mendapatkan upah yang sama ketika kita menyambut mereka ini. Dan yang terakhir, Ibu Bapak dan Saudara, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yang dimaksud dengan seorang yang kecil ini dari bahasa Yunani mikros, yang artinya kecil, rendah, pendek. Bisa jadi anak-anak diartikan demikian yang sedang bertumbuh imannya, tetapi dalam konteks ini adalah anak-anak yang dimaksud di sini murid-murid Kristus. Karena para guru pada saat itu biasanya menyebut murid-murid mereka dengan sebutan anak-anakku. Jadi dengan demikian, Ibu Bapak dan Saudara, seorang anak kecil tidak selalu berarti anak-anak, tetapi juga murid-murid Kristus. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlakuan yang baik, sambutan yang baik kepada setiap pemberita firman, yakni sebetulnya itu bisa jadi adalah kita semua yang membawa firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan ini. Kita sambut orang-orang yang demikian yang melakukan firman, maka upahnya adalah besar bagi setiap kita. Artinya ketika ada seseorang yang melakukan kebaikan atas dasar perintah-perintah Tuhan, kita sambut dan kita dukung. Kita pun juga memperoleh berkatnya, karena situasi yang demikian mendatangkan damai sejahtera. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, oleh karena itulah tema perenungan firman pada saat ini adalah menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Kenapa tema ini penting? Karena nampaknya dalam kehidupan saat ini kelemah lembutan itu menjadi hal yang amat mahal. Coba kita tengok di media-media sosial, banyak kita temui perkataan-perkataan yang amat kasar, perkataan-perkataan yang keras, bahkan saling mengejek dan saling menghina. Karena kalau di media sosial kan orang bisa memakai akun-akun anonim yang tidak diketahui itu siapa. Kalau maunya menyerang seseorang maka pakai akun-akun seperti itu dan mengatakan sesuatu yang amat tidak pantas. Nah, kelemah lembutan atau keramah tamahan menjadi hal yang amat mahal di kehidupan saat ini. Ibu Bapak dan Saudara, oleh karena itulah keramah tamahan yang amat sederhana, menyambut seseorang dengan penuh cinta kasih. Mungkin bagi kita itu adalah hal yang sepele, tapi bagi orang lain itu bisa berdampak sangat besar dalam kehidupannya. Ada banyak kisah-kisah kehidupan Ibu Bapak dan Saudara. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat di video-video bagaimana kisah seorang anak kecil yang pada saat itu mencari obat untuk ibunya. Tetapi karena tidak punya uang, tidak punya apa-apa, ia harus mencuri obat itu dari toko obat. Ketahuan, dikejar oleh pemilik toko, tetapi ditolong oleh seorang penjual mie, begitu ya. Nah, ternyata hal itu sangat membekas. Dilindungi, diberikan uang untuk membayar obat itu, dan bahkan diberikan mie. Ternyata di masa depan anak itu berhasil menjadi seorang dokter, dan ketika si penjual mie itu jatuh sakit, dirawat di rumah sakit dan tagihannya sangat tinggi, tidak bisa membayar tagihan itu, ternyata ia bertemu dengan seorang yang pernah ditolongnya di masa yang lalu. Ternyata kebaikan yang sepele bisa berdampak amat besar di kehidupan kita ke depannya. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, kita percaya bahwa orang yang berbuat baik bagi sesama pada saatnya juga akan memperoleh kebaikan-kebaikan sebagai balasannya di masa depan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita menyambut sesama kita dengan penuh kelemah lembutan, karena sesama kita adalah juga utusan-utusan Tuhan yang melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan ini, karena dengan demikian kita mendatangkan damai sejahtera.
Berbuat baik dan memperlakukan sesama dalam kebenaran akan mendatangkan sukacita. Oleh karena itu kita tidak perlu kendor untuk berbuat baik meskipun ada orang-orang yang menolak kebaikan itu. Sebab pada saatnya nanti kebaikan itu juga akan kita terima balasannya karena kebaikan-kebaikan yang sudah kita taburkan. Tuhan menyediakan upah yang baik bagi setiap orang yang mau hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan sebagai utusan-utusan Tuhan. Selamat menebar kebaikan dalam kehidupan ini, karena dengan demikian kita menyambut Kristus dengan penuh kelemah lembutan bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening untuk merasa-rasakan sabda ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas sapaan sabda-Mu, mengajak kami untuk senantiasa menyambut Engkau, Tuhan Sang Penebus kami, melalui utusan-utusan-Mu, yakni sesama kami yang melakukan setiap sabda dan perintah Tuhan. Mampukanlah kami untuk saling menyambut satu dengan yang lain, saling memberikan dukungan satu dengan yang lain, sehingga kehendak-Mu terwujudnya kerajaan Allah di dunia ini dapat menjadi nyata dan kami sungguh merasakan damai sejahtera Tuhan. Mampukanlah ya Tuhan dalam hidup kami, dimulai dari diri kami sendiri, keluarga kami, lingkungan kami, pekerjaan kami, bahkan persekutuan dan gereja kami mewujud nyatakan firman ini. Kami menyadari kami manusia banyak kekurangan bahkan kelemahan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami menjadi pelaku firman. Bapa, sebentar lagi ibadah ini akan kami akhiri dan kami lanjutkan di dalam ibadah melalui kehidupan keseharian kami. Oleh karena itu kami sepenuhnya mempercayakan kehidupan ini di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Semuanya ini rasa syukur dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kami mohon berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah sengsara, di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKJ Karangbendo yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Pengutusan dari NKB 211 bait pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini mari mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya Allah sumber damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan Ia yang memanggil saudara adalah setia dan akan juga menggenapinya dalam setiap kehidupan kita, kini dan selamanya. Amin.